Jadi puasa ini membentuk karakter yang luar biasa. Membentuk sifat jujur, karena kalau bohong batal puasanya, tadi hadis sudah kita sebutkan, riwayat Bukhari. Kemudian juga membentuk agar orang terkontrol lisannya, tidak mengucapkan sesuatu yang berbau syahwat, ya, pada selain istrinya, pada selain suaminya. Sama suami istri masih bisa kita katakan sayang, rindu, segala macam. Tapi tidak boleh interaksi biologis. Biologis juga membatalkan puasa. Di siang hari Ramadan, di malam hari nggak masalah. Kemudian juga dilarang berbuat semua jenis kriminal. Kejahatan-kejahatan, kemaksiatan. Lalu tidak boleh berbuat hal-hal yang sia-sia. Sampai kalau ada ngajak kita bertengkar, ngajak kita gosip, ngajak kita fitnah, ngajak kita berbuat pelanggaran beragama, kita mengatakan saya sedang ikut program puasa. Artinya saya sedang training pembenahan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita akan membahas judul tema kita pada siang menjelang sore ini. Semoga Allah berkahi. Puasa adalah ibadah terbaik. Dan judul ini tentu ada alasannya ya, kenapa saya memilih judul ini. Alasannya adalah beranjak daripada hadis Nabi SAW yang mulia, yaitu hadis yang masyhur. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu." Semua amal ibadahnya anak Adam miliknya. Ada penentuan jumlahnya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 du'fin. Setiap perbuatan baik itu akan dibalas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Tergantung kadar keikhlasan seseorang. Yaqulullahu azza wa jal, kata Nabi SAW, dan Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Karena dia adalah milikku dan aku akan balas secara langsung. Nah, dari potongan ini teman-teman sekalian kita lihat semua ibadah yang lain. Sholat, zakat, haji, ibadah yang lain, bakti sama orang tua, semua selain puasa. Allah tentukan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Makanya kita berikan judul, puasa adalah ibadah terbaik. Kata Allah, illa siyam, kecuali puasa. Ini satu-satunya ibadah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena dia milikku dan aku akan balas langsung. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan hawa nafsunya, makanannya, minumannya karena aku. Lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa akan diberikan 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan pada saat dia buka puasa. Alhamdulillah kita sudah rasakan semalam buka puasa yang pertama. Semoga Allah lengkapkan Ramadan kita ini dengan pahala yang sempurna, puasa yang sempurna, dan seluruh ibadah yang lainnya sempurna. Dan juga Allah berikan kita Ramadan yang banyak ke depan insya Allah. Sampai maksimal Allah bisa berikan kepada kita. Semua dengan ketaatan. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dan kegembiraan yang kedua pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Maksudnya karena dia akan dibalas dengan surga. Wala khalufu famis sha'imi atyabu indallahi min rihil misk. Dan ketahuilah bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah, karena kita nggak makan, nggak minum beberapa jam, biasanya ada bau mulut normal. Jadi kan di sisi Allah lebih wangi dari bau kasturi. Jadi hadis ini teman-teman yang membuat kenapa kita membuat judul tentang masalah puasa ini. Puasa adalah ibadah terbaik. Saya juga ingin menyampaikan dalam pembukaan kita, mulailah Ramadan ini teman-teman sekalian, Anda kerjakan dengan berpegang teguh pada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga, man shama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan. Artinya dia yakin ini perintah Allah.
Kita tinggal sendirian saja yang beriman di muka bumi ini, yang lain semuanya kafir misalnya. Yang lain semua tidak mungkin mengerjakan puasa, tetap kita puasa. Karena keimanan, nggak peduli, nggak ada riyaknya. Karena Allah wahtisaba, dan mengharapkan balasannya supaya bisa masuk surga, supaya mendapatkan rahmat Allah, supaya diampuni dosanya. Maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Ini penting sekali dalam pembukaan kita teman-teman sekalian. Mumpung Anda masih di hari kedua Ramadan, bangun pondasi ibadah puasa Anda selama Ramadan ini, dan seluruh yang berhubungan dengan masalah puasa ini di atas keimanan dan mengharapkan pahalanya. Perhatikan juga hadits Nabi SAW yang lain, dari sisi yang lain ya. Yang berbunyi, Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan kedustaan, puasa tapi bohong, maka Allah tidak punya hajat menilai lapar dan hausnya. Hadis riwayat Bukhari. Ini termasuk yang harus diperhatikan. Karena bisa membatalkan puasa Anda. Jadi selain kita bangun di atas keimanan dan mengharapkan pahalanya, di sisi lain jangan bohong. Ramadan ini lembaga training agar orang terbentuk. Sebulan penuh kita dilarang bohong. Bagian biasa bohong ini, ya, Anda tinggalkan. Dan tentu setelah sebulan Anda training, Anda akan jadi jujur setelahnya. Tiap hari kita disuruh itu, dan dihubungkan antara batalnya puasa dengan kedustaan. Kalau dia dusta, batal puasanya. Allah tidak punya hajat menilai lapar dan hausnya. Juga hadis Nabi SAW yang harus diperhatikan. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, as-sawmu junnah, puasa itu perisai. Dalam riwayat lain, as-sawmu junnatu minan nari ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu perisai dari api neraka. Mirip seperti perisai seseorang di antara kalian pada saat digunakan dalam peperangan. Perisai untuk menangkis serangan musuh. Agar puasa bisa menjadi perisai dari api neraka, kata Nabi SAW, فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, maka kalau kalian sedang puasa, ingat, فَلَا يَرْفُذْ, jangan pernah dia mengucapkan kata-kata syahwat yang bukan pada pasangannya. Rafath itu kata-kata syahwat. Rindu, cinta, apalah segala macam. Apalagi menjurus pada biologis. Rafath namanya. Wala yabsuk, jangan dia buat kriminal, kejahatan. Mencuri, menggibah, memfitnah, adu domba, sihir. Nggak ada semua. Tidak boleh dia fusuk. Wala yajhal, dan jangan dia berbuat sesuatu yang bodoh. Buang-buang waktu pada hal yang sia-sia. Fa in sabbahu ahadun falyakul inni mru'un sha'im. Dan kalau ada orang yang mencaci maki dia, mengajak dia bertengkar, dia mengatakan, aku sedang ikuti program puasa. Jadi puasa ini membentuk karakter yang luar biasa. Membentuk sifat jujur, karena kalau bohong batal puasanya, tadi hadis sudah kita sebutkan, riwayat Bukhari. Kemudian juga membentuk agar orang terkontrol lisannya, tidak mengucapkan sesuatu yang berbau syahwat, ya, pada selain istrinya, pada selain suaminya. Sama suami istri masih bisa kita katakan sayang, rindu, segala macam. Tapi tidak boleh interaksi biologis. Biologis juga membatalkan puasa. Di siang hari Ramadan, di malam hari nggak masalah. Kemudian juga dilarang berbuat semua jenis kriminal. Kejahatan-kejahatan, kemaksiatan. Lalu tidak boleh berbuat hal-hal yang sia-sia. Sampai kalau ada ngajak kita bertengkar, ngajak kita gosip, ngajak kita fitnah, ngajak kita berbuat pelanggaran beragama, kita mengatakan saya sedang ikut program puasa. Artinya saya sedang training pembenahan diri. Nah ini pembukaan yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Puasa Ramadan ini Anda kerjakan teman-teman sekalian tentu dengan memahami hal-hal yang berhubungan dengan masalah puasa.
Dan itu adalah sebuah kewajiban yang Anda harus ketahui teman-teman sekalian. Ya. Saya akan coba berikan gambaran apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Beliau punya judul buku Sab'una Mas'alatan fi Siyam, 70 permasalahan dalam puasa. Beliau menyebutkan di awal sekali halaman bukunya tentang definisi puasa. Jadi saya mungkin tidak terlalu banyak menyentuh dari sisi keutamaan puasa karena ini sudah sering disampaikan oleh para ustadz kita. Tapi saya ingin menyampaikan teman-teman sekalian, bagaimana agar puasa kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sempurna. Bukan hanya puasa gitu. Tapi kita mau lihat sisi mana ini supaya menjadikan puasa ini diterima karena dia adalah ibadah yang paling afdal tadi, yang terbaik. Dan bagaimana pada saat kita terima di hari kiamat, kita terima dengan pahala yang sempurna. Nah, kita perlu faham dulu puasa itu apa. Beliau mengatakan saum atau puasa dari segi bahasa atau etimologinya adalah imsak atau menahan. Dan sisi syar'inya, terminologinya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan mulai terbit fajar, subuh hingga terbenamnya matahari yang disertai dengan niat. Batalkan puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh biologis, tidak boleh tadi melakukan hal-hal yang sudah kita sebutkan, berdusta, kemaksiatan. Ya. Dari mulai terbit fajar, subuh sampai terbenam matahari. Dan disertai dengan niat. Niat dalam hati. Ingin puasa. Sementara hukum puasa sendiri, kata beliau, segenap umat Islam telah ijma' sepakat bahwa puasa di bulan Ramadan adalah fardu atau kewajiban. Dalilnya beranjak daripada surah Al-Baqarah 183 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah SWT wajibkan. Telah diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian. Dan tujuannya agar mencapai tingkat ketakwaan. La'allakum tattaqun. Maksudnya takwa itu patuh. Mengerjakan semua perintah Allah wajib ataupun sunnah. Meninggalkan semua larangan Allah haram ataupun makruh. Sementara dari hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam berdiri di atas 5 pondasi. Disebutkanlah syahadat, sholat. Wa dzakara minha shaumi Ramadan. Dan disebutkan diantaranya puasa Ramadan. Itu ada haji, ada zakat juga ya. Kata beliau, barang siapa yang tidak berpuasa sekalipun satu hari di siang hari Ramadan tanpa uzur atau alasan yang dibenarkan secara syariat, maka ia telah melakukan satu dosa besar. Rasulullah SAW bersabda tentang mimpi yang pernah beliau saksikan. Hatta idha kuntu fi sawa'il jabali idha bi aswatin syadidah. Qultu ma hadhil aswat. Qalu hadha awa'u ahli nar. Thumma antalaqa bi. Fa idha ana bi qawmin mu'allakina bi araki bihim musyakkakatan ashdaquhum tasilu ashdaquhum dama. Qala qultu man haula? Qala alladhina yuftiruna qabla tahillati sawmihim. Sampai ketika aku, kata Nabi SAW, berada di tengah gunung. Ini tentang Nabi SAW diperlihatkan tentang siksa-siksa kubur. Ya. Siksa orang-orang yang melanggar. Ya. Sampai ketika aku berada di tengah gunung, seketika aku mendengarkan suara-suara yang keras. Berteriak. Histeri. Maka aku bertanya, suara apa ini? Mereka para malaikat yang membawaku menjawab, itu adalah suara teriakan dan jeritan penghuni neraka. Semoga Allah selamatkan kita dari ini. Kemudian dia, maksudnya Jibril alaihissalam, membawaku pergi
Seketika aku berada di hadapan satu kaum yang digantung dengan kaki di atas dengan sudut mulut yang terkoyak, robek mulutnya. Dari sudut mulut mereka bercucuran darah, terkoyak ini mulutnya menjadi besar dan cucuran darah. Maka aku bertanya siapa mereka? Jibril menjawab alaihissalam, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum sampai waktunya. Hadis ini riwayatkan Ibnu Khuzaimah nomor 1986 dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib di nomor 1005. Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah berkata, sudah menjadi ketetapan bagi kaum muslimin bahwa barang siapa meninggalkan puasa tanpa udzur syar'i yang dibolehkan secara syar'i, maka ia lebih buruk daripada pezina dan pecandu khamar. Nah, ini poin penting untuk disentuh teman-teman sekalian. Selama ini kita selalu dengar keutamaan puasa dapat ini dapat itu, tapi kadang-kadang ada orang menjalankan tapi dia tidak sadar puasanya batal. Dan kalau dia tidak puasa tanpa udzur, sebagaimana sebagian muslimin semoga Allah berikan hidayah, maka dia lebih buruk daripada pezina, lebih besar dosanya daripada pezina dan pecandu khamr. Bahkan mereka meragukan keislamannya dan menganggapnya zindiq atau orang yang menyimpang dari agama. Itu perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah juga berkata, apabila seseorang tidak puasa di bulan Ramadan karena menganggap halal meninggalkannya, boleh meninggalkannya, maka ia wajib dihukum mati. Dan bila ia orang fasik, maka harus dihukum karena berbuka di siang hari Ramadan. Diambil dari Majmu' Fatwa beliau di halaman 25, di jilid 25 halaman 265. Ya. Jadi kita lihat di sini teman-teman sekalian, hukum puasa itu wajib, bukan pilihan, bukan pilihan. Jadi kalau dia kerjakan dia dapat keutamaan yang sangat besar, dia dapat pahala, ya. Tadi sudah disebutkan bau mulutnya di sisi Allah lebih wangi daripada bau kasturi. Puasa yang bisa menjadi tameng bagi dia dari siksa api neraka. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, man sama yawman fi sabilillah ab'adahu Allahu bidzalikal yawm minan nari atau anin nari sab'ina kharifa. Siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah karena Allah, Allah akan jauhkan dengan satu hari puasa itu wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Itu luar biasa keutamaannya. Gitu ya. Keutamaan luar biasa. Dan hadits itu ya, diriwayatkan Imam Muslim. Dalam riwayat lain, barang siapa yang berpuasa satu hari karena semata-mata mengharapkan wajah Allah dan hidupnya ditutup baginya dengannya, niscaya dia akan masuk surga. Maksudnya dia meninggal dalam keadaan puasa, dijamin masuk surga. Juga selain daripada itu, di surga itu ada pintu gerbang namanya Rayyan. Tidak akan dimasuki kecuali orang-orang puasa saja. Doa orang puasa tidak ditolak. Kalau tentang pintu di surga namanya Rayyan, hadis sahih riwayatkan oleh Bukhari. Ada satu kem istana di surga. Itu teman-teman sekalian, pintu gerbangnya namanya Rayyan. Di dalamnya hanya orang-orang puasa saja. Jadi kita bisa punya istana banyak di surga. Dari setiap ibadah yang kita kerjakan, di sholat punya pintu gerbang sendiri, jihad punya pintu sendiri, sedekah pintu bab sendiri dan ya, pintu sendiri dan seterusnya. Jadi kita punya istana yang bisa kita kunjungin dari istana ini ke istana sana dan seterusnya. Nah, untuk puasa ada pintu namanya Rayyan, tidak dimiliki, tidak akan dimasuki kecuali bagi orang-orang yang puasa saja. Selain daripada itu puasa tidak ada tandingannya, sebagaimana sudah kita sebutkan dari hadisnya, riwayat Bukhari Muslim. Semua amal ibadah sudah Allah tentukan 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Allah bilang aku akan balas langsung. Lebih daripada 700 kali lipat pahalanya. Orang yang puasa tidak ditolak doanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Al-Baihaqi. Dan Syekh Albani sahihkan dalam sisi hadis sahihnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau orang puasa tidak ditolak doanya. Dia memiliki dua kebahagiaan tadi pada saat berbuka puasa dan pada saat bertemu dengan Tuhannya nanti. Ya. Maaf, tadi hadis yang doanya tidak ditolak itu, ya sama ya, hadis Baihaqi betul. Kemudian
orang yang puasa punya dua kebahagiaan. Sudah kita sebutkan tadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Puasa juga akan memberikan syafaat pertolongan untuknya pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Al-Haythami dalam majma'nya. Dan disebutkan oleh Albani dalam Sahih At-Targhib yang kata Nabi SAW, sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan menjadi penolong bagi pelakunya atau yang melaksanakannya. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menghindarkannya dari makanan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran akan mengatakan, ya Allah, aku telah menahannya dari tidur di malam hari. Dia sibuk baca Al-Quran di sholat malam, maka aku izinkanlah aku untuk memberikan syafaat untuknya. Dan kata Nabi SAW, dan keduanya akan memberikan syafaat untuknya. Jadi sekian banyak keutamaan yang luar biasa. Selain daripada itu juga, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ya. Bulan di mana ada Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana kalau Anda melakukan ibadah satu saja di malam Lailatul Qadar yang terjadi di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Dan ini sudah masyhur di kalangan kaum muslimin. Maka sama dengan Anda mengerjakan ibadah itu, atau jenis ibadah yang sedang Anda kerjakan selama 1000 bulan, atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Jadi misalnya, Bapak Ibu, semoga Allah jaga Anda di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda mengucapkan Subhanallah pas Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan mengucapkan Subhanallah selama 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Anda sholat malam, tarawih kah, sholat tahajud kah, baca Quran kah, zikir, berdoa, bersedekah, apa saja. Maka sama dengan Anda lakukan selama 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Ini luar biasa. Anda kalau kerjakan umrah di Ramadan, maka sama pahalanya dengan haji bersama Nabi SAW. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya. Di mana memang orang yang umrah di bulan Ramadan ini, teman-teman sekalian, sama dengan haji bersama Nabi SAW. Dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Saya akan coba cari. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Menurut saya perawinya ya. Nah, Nabi SAW mengatakan, umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah. Riwayat lain, hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Jadi, biayanya dan waktunya adalah umrah, tapi dapat pahala haji. Itu kan luar biasa gitu. Anda juga bisa di bulan Ramadan, teman-teman sekalian, memperbanyak pahala Anda. Ya, dengan bersedekah. Kata Nabi SAW, afdalus sadaqati fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah yang dikerjakan di bulan Ramadan. Itu yang paling afdal, yang paling besar pahalanya. Anda bisa melakukan banyak hal. Anda berbagi sembako, ya, atau memberikan makan lah secara umum orang-orang, itu pahalanya besar sekali. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allah min thimaril jannah, wa man saqa mu'minan ala dhama'in saqahu Allah min rahiqil makhtum. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberikan makan saudaranya sesama mukmin yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi minum saudaranya sesama mukmin yang dahaga, niscaya Allah akan memberinya minum dari rahiqil makhtum. Ya. Rahiqil makhtum ini maksudnya minuman di surga. Ya. Sebagian salaf berkata, mengundang makan 10 orang dari sahabat-sahabatku dengan makanan yang mereka gemari, lebih aku sukai daripada membebaskan 10 orang budak dari keturunan Nabi Ismail. Ini luar biasa. Sebagian besar kaum salaf, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mengutamakan menyediakan buka bagi orang yang berpuasa, padahal mereka sendiri juga sedang berpuasa.
Di antara mereka Abdullah bin Umar, Daud At-Tai, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma selalu berbuka bersama anak-anak yatim dan fakir miskin. Kadang-kadang beliau tidak berbuka karena mengetahui keluarganya menolak kedatangan mereka. Jadi itu luar biasa. Banyak di antara kaum salaf juga menyediakan makanan bagi teman-temannya padahal ia tengah berpuasa. Bahkan ia melayani teman-temannya dengan baik. Di antaranya Hasan Basri dan Ibnu Mubarak. Jadi mereka berlumba-lumba yang menyediakan buka puasa, sahur. Kalau kita mungkin sekarang juga bisa membagi sembako ya. Yang mereka mungkin bisa kita bagikan beras, gula, apalah kopi, teh. Ya. Anda kesempatan bersedekah ini sedekah yang paling afdal. Ya. Bagi teman-teman yang mengeluarkan zakatnya, keluarkan zakatnya sekarang. Di Ramadan ini. Dan sekaligus saya sampaikan bagi teman-teman yang mengikuti acara kita ini. Kami di Yayasan Sedekah Kreatif buka program itu ya. Anda bisa ke medsos, Instagram, Yayasan Sedekah Kreatif. Anda bisa lihat di situ program-program kami buka di Ramadan ini. Banyak program diantaranya ada program iftar, sebar kurma untuk orang buka puasa di masjid-masjid, pesantren-pesantren ya. Kemudian ada iftar sendiri membuka puasakan orang dengan makanan sudah jadi. Termasuk nanti ada kurma dalamnya, tapi kalau yang pertama itu sebar kurma saja. Kemudian yang ketiga, sahur, yang kita bagi cuma-cuma juga. Kemudian yang keempat itu ada pembagian sembako, dan yang kelima ada menyebarkan buku tentang Ramadan, supaya orang tahu tentang fikihnya, kan ini diperlukan. Sebagaimana Anda akan dengarkan insya Allah dalam penyampaian kita sebentar lagi. Insya Allah. Kemudian kita juga ada di yayasan menerima segala jenis sedekah, ya. Dan juga zakat mal. Kalau Anda berminat, sekali lagi datangi Sedekah Kreatif, insya Allah Anda akan tahu masalah itu. Termasuk yang besar sekali pahalanya membuka puasakan orang. Karena Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri sha'imin syai'." Hadis sahih diriwayatkan Ahmad dan An-Nasa'i. Barang siapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi ini hadis luar biasa teman-teman sekalian. Kalau Anda puasa Ramadan ini insya Allah 30 hari lengkap, maka Anda dapat 30 pahala puasa. Kalau saya tanya, teman-teman mau nggak dapat pahala 60 puasa, 90 puasa, artinya berlipat-lipat, 120 puasa, 150 puasa, 180 puasa, 210 puasa, bahkan ribuan, jutaan, hanya dengan 1 bulan ini. Tentu Anda kalau punya iman, Anda akan mengatakan, tentu Ustaz saya mau 30 hari puasa tapi saya dapat jutaan pahala puasa. Bagaimana caranya? Buka puasakan orang. Buka puasakan orang. Kalau Anda buka puasakan orang hari ini teman-teman. Contoh Anda cuma menyumbang 1 dus air mineral gelas. Isinya 48. 1 dus. Harganya 30 ribuan kurang lebih. Kalau 1 hari Anda sumbang di masjid atau musola atau pesantren atau yayasan, ya. Anggaplah musola dekat rumah Anda, masjid dekat rumah Anda. Anda masih baru di hari kedua Ramadan, kesempatan emas. Sumbangkan air. Kalau masjid sudah penuh, depan rumah Anda. Depan rumah Anda banyak orang pada saat menjelang buka puasa lula lalang. Kasih orang ambil. 48 orang yang minum, yang puasa, Anda dapat 49 pahala puasa. Hari ini, kalau Anda kerjakan. Karena 1 Anda dan 48 yang lainnya. Hanya dengan gelas air saja. Kalau Anda cuma mampu sebulan beli 1 dus saja karena miskin, nggak masalah, 30 ribu. Minimal Anda dapat ya, 48 puasanya orang lain dan 30 pahala puasa Anda selama sebulan. Berarti 78 puasa. Itu kan luar biasa. Kalau Anda bisa nyumbang 1 hari 1 dus, berarti Anda punya dalam 1 hari 49 pahala puasa kali 30 teman-teman. Ratusan puasa Anda dapatkan. Dalam 1 bulan. Anda mau sampai ribuan bisa, jutaan bisa. Tergantung berapa banyak Anda membuka puasakan orang. Dengarkan bagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, "Man fattara fi sha'iman kana magfiratan li dhunubihi wa itqa raqabatihi minan nari kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'." Barang siapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya
dan menjadi pembebasnya dari api neraka. Dan ia akan mendapat pahala seperti orang yang berbuka atau berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi kalau misalnya orang itu dapat 100 pahala, langsung kita diberikan juga oleh Allah 100 pahala. Dia dapat 1000 pahala karena kesolehannya, kita juga dapat 1000 pahala. Begitu. Luar biasa ya teman-teman. Mungkin Anda bertanya, kan tidak semua orang bisa buka puasa kan Ustaz? Mungkin Anda miskin misalnya sekarang, tidak punya apa-apa. Bahkan tadi 1 dus air beneran aja susah. Baik. Para sahabat pernah bertanya itu. Mereka berkata, wahai Rasulullah, tidak semua orang mampu menyediakan buka puasa untuk orang yang berpuasa. Maka kata Nabi SAW, perhatikan ini, yu'tillahu hadat thawab liman fattara sa'iman ala mizkati labanin au tamratin au syurbati ma'in. Wa man saqa sa'iman saqahu Allahu min hawdi syurbatan la yadhma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah. Pahala ini, membuka puasakan orang, Allah berikan bagi siapa saja yang menyediakan makanan bagi orang yang berbuka puasa, meskipun berupa susu dicampur air. Susu kalau sudah dicampur air cuma tinggal warna saja, nggak ada lagi rasa susunya. Tapi kalau Anda tidak punya kecuali itu bisa. Atau sebutir kurma, atau seteguk air. Kalau tadi 1 gelas air, bisa berapa teguk? Seteguk air saja. Allah akan berikan pahala buka puasain orang itu. Barang siapa yang memberikan seteguk air bagi orang yang berbuka, kata Nabi SAW, maka Allah akan memberinya minuman seteguk air dari telagaku. Dan dengan seteguk air itu dia tidak akan pernah dahaga selamanya hingga dia masuk ke dalam surga. Ini luar biasa. Jangan sia-siakan teman-teman. Apalagi kalau Anda mampu memberikan 100 dus per hari, kali 1 bulan. Apalagi kalau Anda mampu menyiapkan juga dengan kurmanya, dengan nasinya. Luar biasa. Segera. Setiap kali ada kesempatan beribadah, teman-teman sekalian, jadikan ibadah itu adalah ibadah yang terakhir bagi Anda. Allahu a'lam kita masih hidup tahun depan atau tidak. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Tapi jadikan amal ini adalah kesempatan emas. Saya sering sampaikan di awal pembukaan ceramah kami. Hari ini adalah hari emas buat kita teman-teman. Buat saya dan Anda semua. Karena hari ini dipastikan kita masih hidup. Berarti masih punya kesempatan untuk bertaubat dari kesalahan kita di masa lalu. Sehingga fasilitas dunia yang Allah tahan karena dosa kita bisa dikembalikan. Dan di akhirat kita masuk surga. Kalaupun kita sudah beramal saleh di masa lalu, sekarang kesempatan kita menambah kuantitas dan kualitasnya. Supaya meninggi derajat kita di surga. Ini hari emas. Kesempatan emas, jangan disia-siakan. Ya. Begitu juga teman-teman sekalian dengan jangan sia-siakan membaca Al-Quran. Nah bulan turunnya Al-Quranin. Ya, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bahkan salafus saleh berlumba-lumba mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan mereka mengkhatam juga, tapi kalau Ramadan mereka lebih giat lagi. Di antara salafus saleh ada yang mengkhatam Al-Quran dalam sholat tarawih 3 malam sekali. Kalau kita kan biasanya tarawihnya udah dianggap lama kalau 1 malam 1 juz. Sehingga tamat Al-Quran 30 juz 1 bulan. Mereka bisa 3 hari sekali hatam Al-Quran. Di sholat malam aja. Berarti 1 malam 10 juz. Dia baca Quran. Dan Al-Quran kesempatan teman-teman sekalian. Kita memaksimalkan untuk dipelajari Al-Quran di Ramadan ini. Kemudian juga kita tadabbur ayatnya, kita hafal dan kita amalkan isinya. Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran sebanyak 60 kali di luar sholat pada bulan Ramadan. Di luar sholat. Di sholat juga beliau baca. 60 kali mengkhatam, artinya 1 hari 2 kali khatam Al-Quran. 1 bulan itu 60 kali. Al-Aswad rahimahullah mengkhatam setiap 2 hari sekali. Qatada mengkhatam setiap 7 hari sekali. Di luar Ramadan. Sedangkan di bulan Ramadan beliau mengkhatamnya setiap 3 hari sekali. Padahal orang-orang ini menghafal Al-Quran ya. Tapi mereka memberikan hak membaca Al-Quran dengan melihatnya. Itu luar biasa gitu. Imam Ats-Tsawri rahimahullah dikatakan beliau meninggalkan ibadah-ibadah lain dan menghususkan diri membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ibn Rajab mengatakan larangan mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Tertuju bagi yang membiasakan hal tersebut. Adapun pada waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan, terkhusus lagi pada malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar,
atau di tempat-tempat yang mulia utama seperti Mekah bagi selain penduduk Mekah, maka dianjurkan akan memperbanyak membaca Al-Quran supaya mendapat keutamaan pada waktu dan tempat tersebut. Jadi ada penekanan masalah itu. Bagi anda yang belum bisa membaca Al-Quran, tahsinnya belajar sekarang huruf hijaiyah. Supaya anda bedakan mana tha, mana dzal, mana zai, mana sin, mana shin, mana dha, beda bacanya. Mana hamzah, alif, mana ain. Kita bedakan. Mana ta, mana ta, ya. Mana dal, mana dhad, ya. Bedakan semua. Mana kaf, mana qaf. Anda belajar sekarang saatnya. Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran, ya. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Bagaimana kita melakukan itu. Dan di 10 terakhir Ramadan ada anjuran untuk itikaf, mengikat diri di masjid. Itu dengan ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya ya, tapi disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW beritikaf, maksudnya mengikat diri di masjid, tidak pulang ke rumah sama sekali. Makan, minum, tidur di masjid. Rasulullah SAW biasa beritikaf pada setiap bulan Ramadan, manakala selesai sholat subuh, beliau segera memasuki tempat itikafnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Abu Hurairah, riwayat Bukhari juga, bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW biasa beritikaf selama 10 hari pada setiap bulan Ramadan, dan pada tahun di mana beliau wafat, beliau beritikaf selama 20 hari. Nah, itu luar biasa perintahnya. Tujuannya sebenarnya untuk mengikat diri di masjid ya, supaya kita betul-betul fokus beribadah. Dan bagi perempuan pun disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW biasa beritikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan. Hal itu beliau lakukan hingga beliau wafat. Lalu para istri-istri beliau juga melakukannya sepeninggal beliau. Jadi kalau masih ada suami, lahirnya suami di rumah. Tapi kalau masih gadis atau sudah meninggal suaminya, janda, dan masjid dekat rumah, kalau masjid itu memberikan fasilitas ada, aman, tidak mengganggu, tidak terlihat auratnya, tidak terjadi kemaksiatan, maka boleh beritikaf di masjid. Karena ummahatil mu'minin lakukan itu. Ya. Maka ini penting untuk digarisbawahi. Tentu memperbanyak ibadah, itu sunnah-sunnah i'tikaf ya. Majlis ilmu, berzikir. Kemudian menjauhi semua kata-kata sia-sia. Ya. Dan harus berdiam di tempat i'tikaf. Sementara kalau anda keluar dari tempat i'tikaf masjid tanpa udzur, maka bisa batal i'tikaf anda pada saat itu. Ya. Kemudian juga boleh makan dan minum di masjid, bahkan dianjurkan tidak keluar dari masjid. Ya. Dengan menjaga kebersihan, boleh berbicara pada hal-hal yang mubah. Ya, kalau diperlukan, telah selalu menjaga kebersihan, merapikan rambut, memotong kuku, membersihkan badan, menggunakan baju yang bagus. Ya. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, saat Rasulullah SAW sedang itikaf dalam masjid, beliau mengeluarkan kepalanya dari sela-sela kamar, kemudian aku mencuci kepala beliau. Dalam riwayat lain disebutkan, kemudian aku merapikan rambut beliau, hadis Bukhari Muslim. Karena rumah Nabi SAW dengan masjid kan berdekatan ya. Jadi beliau masukkan kepalanya, ada rumah beliau, rumah Aisyah dengan masjid itu, ada pintu. Beliau kalau mau mengimami sholat tinggal keluar dari situ saja. Gitu. Nah di situ Nabi SAW kalau lagi itikaf masukkan kepalanya, biar Aisyah mencuci rambut beliau. Dan juga menyisirnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya dianjurkan menjaga kebersihan. Sementara hal yang makruh pada saat itikaf itu adalah jual beli, berbicara yang mendatangkan dosa, ya. Diam tidak berbicara sama sekali, meyakini sebagai ibadah yang tidak boleh sebenarnya. Makruh ya. Yang membatalkannya keluar dari masjid, bersetubuh, mabuk, gila, haid dan nifas bagi wanita, tidak boleh lagi tinggal di dalam masjid. Kemudian murtad. 5 poin itu disepakati oleh ulama membatalkan i'tikaf. Waktu masuk i'tikaf ya, terhitung dari awal dia masuk sampai dia keluar. Waktu yang paling ideal adalah pas masuk ya. Masuk di hari 10 terakhir Ramadan, setelah lepas sholat subuh, puasa ke-21 masuk. Sampai pagi Idul Fitri. Baru dia keluar dengan pakaian bagusnya untuk sholat Idul Fitri.
Tapi boleh orang beriktikaf berapa hari pun yang dia mampu. Ya, ini boleh tentunya. Dan dianjurkan boleh memilih masjid mana saja yang dia mudah bagi dia untuk itu. Hanya saja ada satu poin yang ditekankan oleh para ulama. Barang siapa yang bernazar beriktikaf di masjid haram di Mekah ya, ia tidak boleh menunaikannya di masjid lain kalau dia bernazar. Jika ia bernazar beriktikaf di Masjid Nabawi, maka ia wajib menunaikan di Masjid Nabawi. Atau boleh diganti dengan Masjid Haram, karena Masjid Haram Mekah lebih afdal. Jika ia bernazar beriktikaf di Masjid Aqsa, maka ia boleh menunaikannya di salah satu dari 3 masjid. Ia boleh ke Masjid Haram Mekah, boleh Masjid Nabawi, boleh Masjid Aqsa. Sementara bagi yang bernazar beriktikaf di selain 3 masjid tersebut, dan tidak menentukan masjid tertentu, ia boleh menunaikannya di masjid mana saja. Sebab Allah Ta'ala tidak menjadikan tempat tertentu untuk melakukan ibadah, dan juga semua masjid sama saja keutamanya kecuali 3 masjid tadi yang sudah disebutkan. Nah, ini poin-poin penting teman-teman yang harus digarisbawahi. Puasa ini bukan siksaan. Banyak orang merasa, oh dengan bulan Ramadan, bulan puasa ini, tersiksa. Karena saya jadi tidak bisa makan, tidak bisa minum seperti biasa di luar Ramadan. Persepsi negatif ini harus dihilangkan teman-teman sekalian. Justru kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Faidah-faidah puasa banyak sekali. Puasa itu bisa menyervis kembali tubuh kita. Puasa itu sehat sebenarnya. Sampai seorang dokter dari Amerika mengatakan, saya tidak menemukan satu komunitas manusia yang lebih sehat daripada umat Islam. Karena mereka punya terapi puasa. Setiap pekannya ada 2 Senin Kamis. Sebulan sekali ada Ayyamul Bid 3 hari. 13, 14, 15. Setahun sekali ada Ramadan. Selain puasa yang lainnya ada puasa hari Arafah. Ada puasa hari Tasu'a dan Ashura 9 dan 10 Muharram. Ada puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi puasa itu kesehatan sebenarnya. Ibaratnya tubuh kita ini seperti kendaraan diservis sekarang. Selama 11 bulan Anda pakai makan, minum yang pedas, yang asin, yang manis, yang panas, yang dingin. Kalau robot ini rusak badan kita. Allah berikan Ramadan untuk servis. Makanya teman-teman orang yang ikhlas niatnya puasa. Biar dia cuma sahur makanan sedikit. Kemudian buka puasa juga makan sedikit. Apalagi Nabi SAW mengatakan sebaik-baik makanan kalian di sahur adalah kurma. Sebaik-baik makanan kalian pada saat buka puasa kurma. Kenapa kurma? Kenapa bukan kambing? Kenapa bukan unta? Kenapa bukan daging umumnya? Nasi kah, kentang kah yang paling afdal. Boleh Anda makan sesuatu selama halal. Tapi maksud saya kenapa kurma? Karena memang ini terapi untuk kesehatan sebenarnya. Bukan saatnya teman-teman balas dendam. Pada saat buka puasa makan semuanya. Sampai berat untuk sholat maghrib. Keliru Anda ini. Puasa bukan bulan penyiksaan. Bulan training spiritual dan juga bulan kesehatan. Itu luar biasa teman-teman. Dan orang yang gemuk pun bisa terapi, ya, bisa terapi. Karena lemak-lemak yang menumpuk di tubuh ini, di waktu-waktu yang umumnya sudah ada penelitian, saya pernah berbicara dengan seorang teman dokter, Masya Allah pakar di bidang ini, dia mengatakan memang waktu laparnya tubuh itu jam 1 sampai jam 4 sore. Jadi pada saat orang tidak makan di waktu itu, maka tubuh akan mengambil cadangan lemak yang ada di tubuh. Jadi sebenarnya dia juga sedang terapi. Orang yang mau diet segala macam itu, masuk dalam. Itu luar biasa itu. Itu satu sisi. Sisi yang lain, puasa juga teman-teman menumbuhkan dan mendidik ya, untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan. Karena dengan puasa kita jadi tidak mau buat dosa, takut puasa kita batal. Tadi orang kalau bohong, orang kalau rafath, ucapan syahwat selain daripada pasangan halal, orang kalau buat kriminal, orang kalau buat hal sia-sia bisa membatalkan puasanya. Maka kita di training untuk itu. Puasa juga membiasakan kita disiplin, mengatur waktu, sholat on time. Bagaimana kita mengatur ibadah-ibadah kita supaya jangan luput. Puasa juga menghidupkan kesatuan dan persatuan umat Islam. Karena semua kita tahu, dimanapun kita berada, dimanapun kita safar, kita akan temukan umat Islam melakukan program yang sama. Kita ke Amerika, kita ke Eropa, kita ke Afrika, kita ke Timur Tengah, kita ke Asia Tenggara, sama.
Siang hari mereka puasa dengan semua konsekuensi hukum-hukumnya puasa itu. Dan malam hari mereka sholat. Sibuk mereka baca Quran, zikir, doa. Ini standar. Di bulan Ramadan juga kesempatan seseorang melipat gandakan pahala-pahalanya. Jadi faedah puasa besar sekali sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Mengungkap puasakan orang, umroh dan segala macam. Ada adab-adab puasa yang perlu kita perhatikan teman-teman sekalian. Supaya puasa kita maksimal. Dan puasa kita betul-betul menjadi puasa yang terbaik. Atau ibadah yang terbaik. Yang pertama, disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Munajjid, berupaya sedapat mungkin untuk sahur. Dan menundanya hingga di penghujung waktunya. Mendekat azan subuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian. Karena sungguhnya di dalamnya, dalam makan sahur terdapat berkah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi sahur adalah makanan yang penuh berkah. Dan sekaligus menyalahi kebiasaan ahli kitab. Yang mereka tidak sahur kalau puasa. Dan sebaik-baik makanan sahur adalah kurma. Sebagaimana hadis Abu Dawud. Dan disesuaikan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi ini penting teman-teman sekalian. Tapi sekali lagi, sahur itu bukan ajang untuk makan dan menyimpan banyak persiapan makanan di tubuh kita. Bukan itu. Tidak usah khawatir teman-teman. Innamal a'malu binniyat. Kalau anda niat dengan makan 7 butir kurma, dan ini baik sekali. Sebagaimana kata Nabi SAW, apalagi kurma ajwa. Dari Madinah, kata Nabi SAW, sampai mengkonsumsi kurma ajwa Madinah 7 hari, 7 butir maaf. 7 butir di pagi hari. Saya ulangi, siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa Madinah di pagi hari, maka dia akan selamat dari semua jenis sihir dan racun pada hari itu. Anda bisa jadikan itu program rutin Anda makan setiap sahur. Yang Allah bukain bagi Anda rezeki, Anda beli kurma ajwa. Teman-teman yang berminat bisa, bahkan mau jadi reseller bisa mendapatkan dari Ajwa Store di tempat kami. Kami ambil langsung dari perkebunan Madinah. Ini bukan masalah promosi, tapi memang ini kurma dibutuhkan oleh kaum muslimin. Pengadaannya pun kami lakukan dengan niat insya Allah tujuannya supaya bagaimana umat Islam terbiasa konsumsi kurma ajwa ini. Dari kota Madinah. Ini luar biasa menyelamatkan dari semua jenis sihir dan racun. 7 butir. Konsumsi pada saat sahur. Konsumsi teman-teman sekalian. Boleh Anda makan nasi, makan mie, segala macam selama itu halal boleh. Yang penting Anda sahur. Tapi sahur ini bukan ajang untuk menyimpan semua makanan-makanan ketakutan. Khawatir niatnya dia, nanti kalau saya tidak makan banyak nanti saya lapar. Niatnya begitu, dia cuma lapar benar nanti. Minum, kalau saya tidak minum banyak nanti saya haus, nanti haus betul. Tapi kalau orang niatnya benar, Anda rasakan enggak? Pernah rasakan teman-teman? Saya sering rasakan itu. Kadang-kadang tidak sahur atau sahur cuma sedikit minum seteguk, beberapa teguk air. Puasa biasa. Kita jalani, nikmati. Ya. Puasa itu, sebagaimana Anda rasakan sekarang, sampai Anda menjelang buka puasa. Subhanallah pada saat buka puasa, makan sebutir 2 butir kurma, minum segelas teh manis atau sirup atau air putih, udah cukup. Sholat maghrib, bersih-bersih, sholat isya, sholat tarawih, habis tarawih pulang baru makan, bisa. Karena niatnya memang begitu. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adab yang kedua dalam puasa adalah segera berbuka puasa bila datang waktunya. Tidak menundahnya. Jadi kalau sahur diterlambatkan sampai menjelang azan, kalau buka puasa disegerakan pada saat azan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Orang-orang senantiasa tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis ini riwayat Bukhari melalui Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dan iftar ini buka puasa dengan memakan beberapa buah kurma rutab, kurma yang basah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Anas, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, atau beliau mengatakan Rasulullah SAW biasanya berbuka puasa sebelum melakukan sholat maghrib dengan memakan beberapa biji kurma. Ya. Jika tidak ada kurma yang rutab, yang basah ya, maka beliau makan kurma yang matang. Kurma yang umumnya kurma lah. Ya. Jika tidak ada kurma, maka beliau meneguk beberapa teguk air. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hasan. Hadis ini hasan. Jangan lupa juga teman-teman pada saat Anda buka puasa baca doa. Baca, tidak usah tergesa-gesa.
makan berapa butir kurma. Kalau Anda punya ajwa juga Anda makan tadi ajwa itu. Di sahur 7 butir, di buka puasa juga begitu. Dan Anda minum air, lalu Anda sholat maghrib dulu. Jangan langsung makanan berat. Khawatir mengganggu sholat maghrib Anda. Doanya yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Darul Qutni, yaitu zahabadz dhama', dahaga telah hilang, wabtallatil uruq, dan urat-urat pun menjadi basah, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala pun pasti insyaallah. Doa yang pendek. Ya. Baca bismillah, Anda makan kurma Anda berapa butir, Anda minum air putih atau sirup atau teh, lalu Anda baca doa ini. Dhahabadz dhama', telah hilang rasa haus, wabtallatil uruq, urat-urat telah basah, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala sudah dicatatkan insyaallah. Yang ketiga, menghindari berbicara yang senonoh dan porno. Sudah kita bahasakan tadi ini. Termasuk tontonan-tontonan. Ya. Tinggalkan semua, karena di Ramadan ada orang sibuk dengan ini teman-teman sekalian. Sibuk. Dari acara TV ini ke acara TV ini. Maksiat ke maksiat. Lihat perempuan tidak tutup aurat. Acara konyol, bohong-bohongan. Musik-musik dan segala macam. Saatnya Anda tinggalkan ini. Karena ini masuk dalam fusuk. Yang dilarang tadi dalam hadis. Puasa itu perisai dari api neraka. Bagaimana caranya? Kalau kalian sedang puasa supaya jadi tameng dari api neraka, puasa Anda maksimal, jauhi farafath, kata-kata syahwat, ya, kemudian fusuk, perbuatan kriminal, kejahatan atau maksiat, dan jahal, hal yang sia-sia atau kebodohan. Nah, sudah kita sebutkan hadisnya tadi ya, itu adabnya. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, rubba sha'imin laysa lahu min siyami illa al-ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena pacarannya tetap jalan, tontonan haram tetap jalan, lisannya tetap bergibah, menggunjing, memfitnah, adu domba, tetap sihir, tetap dengar yang haram. Bagaimana bisa? Menjamah yang haram, melangkah ke tempat yang haram. Percuma Anda lapar dan haus. Ya. Yang keempat, di antara hal yang dapat menghapus pahala kebaikan dan mendatangkan dosa adalah sibuk. Kata beliau dengan sinetron, pertandingan, nongkrong-nongkrong yang tidak berguna, mondar-mandir di jalan, bersama rekan-rekan buruk, ya, sibuk, berdesak-desakan di trotoar dan lorong-lorong. Jadi bukan Ramadan diisi dengan tahajud, zikir, ibadah, tapi diisi dengan hal yang sia-sia. Ada juga orang yang subhanallah kadang-kadang aneh. Ya. Pergi ke mall di bulan Ramadan. Pergi ke mall, habisin waktunya di sana. Kadang-kadang dari habis duhur seperti ini, tinggal sudah masuk di mall. Atau mungkin mall baru buka jam 10 pagi, dia udah pertama. Ya. Pengunjung pertama. Nggak keluar sampai selesai buka puasa. Kalau ditanya teman-teman, kenapa kau di mall itu? Karena mau nunggu buka puasa. Ngapain nunggu buka puasa sepanjang itu? Anda masih bisa hadiri majelis ilmu, Anda masih bisa berzikir, Anda masih bisa baca Quran, Anda bisa bekerja cari rezeki yang halal. Nanti menjelang buka puasa. Ya. Kemudian juga perlu diperhatikan beliau yang kelima adalah hendaklah tidak gaduh, tidak teriak. Sebagaimana potongan hadis Nabi SAW tadi. Ya. Kalaupun ada orang yang mengajak bertengkar, maka dia mengatakan aku sedang berpuasa. Hadis Bukhari. Yang keenam, tidak terlalu banyak makan. Ya. Sudah kita jelaskan juga masalah ini, tapi beliau menyebutkan di poin ke-6 ini ya. Diambil daripada hadis Nabi SAW, ma mala ibnu Adam wi'aan syarran min batni. Tidak ada bejana yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Riwayat Tirmidzi. Jadi bukan ajang balas dendam. Ada orang begitu sibuk teman-teman sekalian, sibuk luar biasa, menghabiskan pada hal yang tidak perlu. Yang ketujuh, mendermakan ilmu, harta, badan, akhlak. Ya. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadan ketika beliau ditemui oleh Jibril. Jibril biasa menemui Nabi SAW pada setiap malam dari bulan Ramadan. Di situ Jibril mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Sungguh Rasulullah SAW lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi kita kesempatan ini teman-teman. Kesempatan di Ramadan menerapkan hadis Nabi SAW, inna fil jannati ghurafa yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Di surga itu ada
istana-istana yang bagian luarnya terlihat dari dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari luar. A'addallahu liman at'ama ta'am. Akan Allah janjikan bagi orang yang sibuk memberikan makan orang. Wa alanal kalam. Dan lembut dalam bertutur kata. Wa taba as-siyam. Dan selalu berpuasa. Wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Dan salat di malam hari pada saat manusia sedang tidur. Hadis ini riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dan Albani mengatakan hasan di ghairihi. Juga sabda Nabi SAW yang masyhur tentang membuka puasakan orang sudah kita jelaskan tadi ya. Ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian. Yaitu tentang masalah kafara atau tebusan bagi orang-orang yang melakukan permasalahan di bulan Ramadan. Seperti misalnya, pada saat seseorang berhubungan biologis di siang hari Ramadan, maka di sini dia batal puasanya, dia wajib taubat, kemudian dia bayar kafar, bebasin budak. Kalau tidak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak ada, maka atau tidak bisa, dia memberikan makan 60 orang miskin. Begitu juga dengan fidyah yang dikeluarkan bagi orang yang sudah tidak mampu, ya. Orang yang tidak mampu, orang tua yang sudah pikun sekali nggak bisa puasa, atau orang yang telah kena penyakit kronis tidak mungkin dia puasa di luar Ramadan, apalagi di Ramadan. Sebagian ulama masukkan wanita yang menyusui dan juga hamil. Ya, orang-orang ini punya udzur syar'i. Mereka boleh membayar dengan fidyah. Khusus wanita menyusui dan hamil, ulama memberikan pendapat cukup banyak, bahkan sampai 35 pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tetap dia puasa, boleh dia batalin puasa kalau tidak tahan. Ya. Kemudian nanti dibayar setelah dia melahirkan. Sekaligus dia sempurnakan dengan mengeluarkan fidyah, memberikan makan orang miskin sehari sesuai dengan makanan dia. Ada yang mengatakan memberikan seperti zakat fitrah, makanan pokok. Ada yang mengatakan makanan jadi. Dan lebih afdal makanan jadi. Seporsi apa yang biasa dia makan di rumahnya. Misalnya dia biasa makan nasi dengan 2 potong tempe, sedikit sambal, 1 potong ayam, sayur sedikit. Maka seperti itu kurang lebih yang dia kasih setiap hari. Ada juga yang mengatakan pendapat dia boleh wanita hamil dan menyusui langsung. Seperti orang yang pikun dan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Dia langsung saya bayar fidyah. Dia boleh nggak puasa selama dia hamil itu. Ya. Selama dia tidak tahan, tapi kalau dia tahan lebih afdal dia puasa. Maka ini boleh dia bayar fidyah. Allahu a'lam. Ini persis pendapat ulama tentu masalah ini. Ya. Maka ini dikenal dengan kafarahnya. Ya. Dan puasa ini teman-teman harus dibiasakan, diajarkan kepada anak-anak, dan saya harapkan teman-teman menghapus persepsi tentang masalah puasa setengah hari. Enggak ada nih puasa setengah hari. Kami di rumah kalau latih anak-anak kami puasa walaupun masih kecil, 4 tahun pun ada alhamdulillah anak kami ikut puasa. Kemarin Masya Allah puasa dia, lengkap sehari full. Kita bahasakan puasa sehari. Kalau sudah tidak tahan, dia mau buka puasa. Maka kita bilang, boleh buka puasa, tapi puasamu batal nak. Jangan bilang, boleh nak puasa setengah hari saja. Dari mana puasa setengah hari? Tidak pernah ada satupun buku fikih menjelaskan tentang bolehnya puasa setengah hari. Anak ini akan terus turun-temurun menanamkan kepada anak-anak ini nanti boleh puasa setengah hari, boleh puasa setengah hari. Maka ini perlu digarisbawahi. Kemudian perlu juga ada faham tentang masalah hukum musafir. Musafir punya udzur, boleh batalkan puasanya. Baik dia safar, ya, dalam kondisi kesulitan ataupun tidak. Zaman kita sekarang kan semua dengan AC. Bus dengan AC, kereta api dengan AC, kapal laut, pesawat, semuanya nyaman. Tapi tetap hukum syar'inya boleh dia batalkan puasanya. Kalau dia musafir ya. Tapi dia boleh membatalkan puasa kalau dia sudah jelas safar. Misalnya dia sudah naik ke pesawat, dia sudah naik ke kendaraannya dan sudah jalan, berarti di situ dia punya udzur syar'i. Sebelum dia safar masih di rumahnya nggak boleh dia batalkan. Nah, bisa saja safarnya batal. Ini juga perlu digarisbawahi.
Tapi di sini dia wajib teman-teman sekalian untuk menggantinya di hari lain. Dan Anda tidak boleh larang orang yang musafir untuk buka puasa ya. Jadi boleh. Makanya Allah SWT mengatakan bagi orang sakit dan musafir dalam surah Al-Baqarah 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Al-ayah. Dan barang siapa yang sakit dalam perjalanan, maka dia berbuka, wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari lain. Nanti boleh dia buka puasa, tapi dia punya utang, dia harus bayar nanti. Ya. Dan dimaksud sini sakit adalah sakit yang bukan kronis yang divonis sama dokter tidak akan pernah bisa sembuh. Artinya dia di luar Ramadan pun memang tidak bisa puasa lagi. Maka orang ini punya udzur syar'i, bayar fidyah tadi. Tapi kalau sakitnya hanya pada sakit hari itu saja, maka dia boleh ganti atau dia boleh batal puasa, ya kemudian dia gantikan dengan seperti orang lagi melalui proses operasi, ya atau apalah yang kira-kira butuh konsumsi obat dokter, atau dia lemas, ya semua itu dibolehkan. Itu termasuk hal-hal mendasar yang perlu digaris bawahi, ya teman-teman sekalian. Kemudian juga yang perlu digaris bawahi adalah bagian daripada hal yang kita harus perhatikan, hal-hal yang membatalkan puasa secara garis besar ya. Berhubungan biologis di yang hari Ramadan, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Kemudian juga Syekh Munajjid mengatakan, di antara yang membatalkan puasa selain jima berhubungan biologis adalah mengkonsumsi yang semakna dengan makan dan minum, seperti obat-obatan, pil yang ditelan lewat tenggorokan atau diinfus, dan demikian pula transfusi darah. Kata beliau, adapun suntikan yang bukan sebagai pengganti makanan dan minuman, akan tapi hanya untuk pengobatan seperti suntikan insulin, ya, atau penisilin, atau seperti suntikan untuk menambah gairah tubuh, atau suntik imunisasi, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa, kata beliau. Apakah itu disuntikan lewat otot atau urat nadi. Namun sebaiknya hal tersebut dilakukan di malam hari sebagai sikap kehati-hatian. Dan cuci darah yang mengharuskan dikeluarkan darah secara keseluruhan untuk dibersihkan kemudian dikembalikan lagi dengan ditambahkan bahan kimia dan suplemen seperti zat gula, garam dan lainnya, maka hal itu tidak dianggap membatalkan puasa. Karena itu dia kalau dia terlalui maka dia bisa mati. Puasanya boleh tidak batal. Pendapat yang kuat adalah bahwa injeksi bius, obat tetes mata dan telinga, cabut gigi dan pengobatan luka-luka semua itu tidak membatalkan puasa. Ini khilaf dan ulama, tapi ini kata beliau. Lalu beliau mengatakan juga gas penawar asma juga tidak membatalkan. Karena gas tersebut dialirkan ke paru-paru, bukan merupakan makanan dan selalu diperlukan di dalam dan di luar waktu puasa. Dan pengambilan darah untuk kepentingan pemeriksaan juga tidak membatalkan. Bahkan dimaafkan. Gitu. Karena merupakan hal yang dibutuhkan. Obat kumur, maksudnya sikat gigi, tidak membatalkan puasa. Dan orang yang memasukkan suatu ke lubang giginya, lalu rasa benda itu ada di tenggorokannya, maka hal tersebut tidak merusak puasanya. Karena memang dia tidak sengaja, kecuali dia sengaja ya. Maka ini hal-hal juga yang perlu diperhatikan ya. Termasuk hal yang membatalkan puasa yang berbahaya sekali adalah makan sahur melewati waktu azan dengan mengetahui sebenarnya waktu itu dan berbuka puasa sebelum azan. Ini sudah masyhur. Ini termasuk bisa membatalkan puasa seseorang. Allahu a'lam. Ini kurang lebih yang kita bahas dan juga termasuk perlu saya tambahkan yang membatalkan puasa itu adalah haid ataupun nifas ya. Pada saat netes darah haid walaupun 5 menit lagi akan azan maghrib maka batal puasanya dan dia wajib mengganti di hari lain. Nah, ini juga perlu digarisbawahi ya. Nah pada saat itu dia tidak boleh berpuasa sebagaimana juga dia tidak boleh sholat ya. Dia sudah umum pendapat para ulama.
Namun kata beliau, wanita haid atau nifas yang darahnya berhenti di malam hari Ramadan, lalu ia berniat puasa, kemudian fajar terbit sebelum ia mandi, maka menurut seluruh ulama puasanya sah. Jadi kalau misalnya ada wanita, dia dirinya sudah suci malam hari tersebut. Tapi dia suci mungkin menjelang sahur. Dia rasa sudah suci. Lalu dia makan sahur. Begitu dia selesai sahur, azan subuh. Dia belum mandi. Apakah dia boleh puasa? Boleh. Dia sudah niat puasa. Mandinya, kemudian dia sholat subuh boleh. Mirip dengan orang junub juga. Yang penting bukan interaksi biologis setelah azan. Tapi kalau sebelumnya dan dia masih dalam keadaan junub, kemudian dia makan sahur, dia niat habis sahur, dia mandi, ternyata sudah azan subuh. Dia mandi dulu baru sholat subuh, sah puasanya. Maka ini juga termasuk hal yang perlu diperhatikan. Allahu a'lam.